harus baik. Setiap hari harus semakin baik. Setiap minggu ketemu sama kakak-kakak Rocky harus semakin baik lagi. Boleh ya? Harus semakin baik lagi. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Sekarang kita mau ibadah. Kita siapkan hati kita maju ke depan, kita bolehlah deket-deket sama layar supaya kelihatan, supaya firman Tuhan kita dapat, supaya pas kita nyanyi juga Tuhan dengar. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sama Kak Nana. Adik-adik kita berdoa dulu. Bapak terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur kami dapat kembali beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang memuliakan nama-Mu, biarlah kami memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, kakak mau sapa lagi dulu semua ya, yang ada di rumah. Shalom semua. Shalom. Shalom. Biar lebih semangat kita punya yel-yel. Kalau kakak bilang apa kabar semuanya, semuanya jongkok. Kita bilang sungguh amat sambil loncat baik. Bisa ya? Kita ulang. Apa kabar semuanya? Sungguh amat baik. Kalau pas baiknya itu kalau boleh setinggi-tingginya loncatnya. Supaya kita bisa semangat nyanyinya nanti. Oke? Kakak sapa lagi dari awal. Apa kabar semuanya? Sungguh Lebih kencang. amat Baik. Semuanya kita baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang ada kakak-kakak Rocky di depan. Mau ibadah Rocky. Ada Kak Emma. Ada Kak Osin. Halo Kak Osin. Ada Kak Nana. Halo. Hai Kak Nana. Hai. Ada Kak Ariel juga. Halo Kak. Semuanya semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat. Siapa yang punya teman banyak sekali? Pasti dong punya teman. Ada temennya di rumah. Punya teman di rumah kan? Punya dong. Ada teman di sekolah. Sudah pasti yang sekolah ada temennya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang Bali, ada orang Jawa juga. Ya kan? Siapa punya teman di sekolah minggu? Itu harus paling banyak dong punya teman di sekolah minggu dan gak boleh lupa. Kita mau ajak semua teman-teman kita mau nyanyi. Halo, halo, hello, hello. Yuk semua goyang dulu. Harus yang semangat nyanyinya ya. Dan kalau sapa teman harus sambil senyum. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu semuanya? Semuanya senang, semua bersuka karena ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada siapa? Ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus beserta. Kita nyanyi halo, halo lebih kenceng dan gerakannya harus lebih semangat ya. Halo, halo, hello, hello, Hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya harus senang. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semuanya senang,
selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sambil nyanyi ini pasti ingat semua teman-temannya ya kan? Semua teman-teman yang di rumah, di sekolah dan juga ada di sekolah minggu. Kita mau nyanyi lagi Kau Temanku ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana. Mana celananya? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memeluk dirimu. Dalam Tuhan kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana. Tunjuk celananya. Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memeluk dirimu. Dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Yeay, tepuk tangan semuanya. Harus sukacita ya. Kalau muji Tuhan harus sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sepenuhnya memuji nama Tuhan. Menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Semuanya nyanyinya dari hati. Supaya Tuhan bisa mendengar hati kita. Suara hati kita. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita maunya sekali lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. haleluya. Haleluya.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya Kak yang di sini? Luar biasa, tadi sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Pasti yang di rumah juga pasti semangat ya. Semangat, kalau tadi sudah kita memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita. Sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Biar hati kita, hidup kita dibekali dengan firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang dikasih sama Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang ketaatan. Minggu lalu kita juga, 2 minggu yang lalu kita juga belajar tentang kasih. Jadi hari ini juga kita mau sama-sama. Kalau sudah taat, kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan menjadi sahabat Tuhan yang baik. Amin. Yuk. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, biar kita mau beri yang terbaik sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena yang terutama dalam hidup kami adalah menyenangkan hati Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini Tuhan, boleh menjadi materai dalam kehidupan kami. Firman itu tanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Dan kami pakai untuk mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, haleluya. Amin. Amin itu adalah kata-kata yang luar biasa bahwa kita mengaminkan setiap perkataan Tuhan. Nah, hari ini Kak Yosafat mau cerita tentang sahabat yang baik. Siapa di sini punya sahabat? Kakak punya sahabat? Punya. Semua punya sahabat. Ada yang punya musuh? Enggak ada ya. Semuanya punya sahabat-sahabat yang baik. Nah, kita ini juga adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita baca firman Tuhan dulu yuk. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, wah ayat yang sudah tidak asing lagi. Semua harus hafal nih, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Rocky ya. Ada yang belum hafal, angkat tangan. Kelihatan loh. Nah, nggak baca Alkitab ya? Aduh, ayo. Kita hafalin semuanya ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Kakak-kakak ya, ikutin ya di sini ya. Ya sama-sama. 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa tadi sudah memuji Tuhan. Kita dikatakan di sini adalah seorang sahabat yang baik. Loh, kok bisa ya? Nah, mau tahu nggak Kak? Mau tahu? Nah, kalau mau tahu, sebelumnya kita mau ada nih, Kak Yosafat punya satu cerita. Ada satu cerita yang luar biasa di rumah. Ada yang kalau kemarin Kak Edi sudah bawa boneka-boneka nih. Kayak saat buka bawa boneka nih. Yang ini boneka apa ya? Kira-kira tahu apa ini? Bukan kelinci lagi loh ya. Salah nanti. Ini adalah boneka babi. Nah, babi ini namanya Ugro. Siapa? Ugro. Dia namanya Ugro. Nah, Ugro ini punya banyak teman. Ada si ini anjing ini. Nih, tak taruh dulu ya. Si anjing ini juga namanya si An-An. Siapa? An-An. Hai. An-An. An-An itu teman-temannya si Ugro. Ada temannya si Ugro sama An-An juga namanya Pinky. Nah, Pinky itu ada seekor bebek. Cuman bebeknya ketinggalan enggak ada. Nah, apa-apa, ada gambarnya. Nah, suatu kali, nih dengerin ya Kak ya. Suatu kali, nih di tengah hutan tuh sebenarnya nyanyi. Jreng, 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 aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wih, di hutan terdengar suara yang nyanyi. Siapakah dia? Waktu itu kita lihat. Nah, ternyata yang lagi nyanyi itu ada Ugro, ada Pinky, terus ada siapa lagi? Ada si An-An. Wah, mereka senang sekali, mereka sahabat yang baik, mereka berteman tiap hari nyanyi memuji Tuhan.
Kakak-kakak tadi sudah ajak adik-adik juga kan? Untuk sama-sama nyanyi memuji Tuhan. Nah, mereka senang sekali menyanyi memuji Tuhan. Nah, karena mereka suka bermain, pergilah mereka bermain. Yuk, Pinky, kita pergi main apa? Ayun-ayunan. Kalian lihat ya di gambarnya, ayunan. Wah, Pinky lagi naik ayunan. Aduh senengnya. Kakak seneng gak kalau main ayunan? Seneng, dia seneng. Si Pinky naik, terus Ugro main, aku mau ikut dong, aku mau ikut. Tunggu dulu gimana nih? Oh, oke. Pinky bilang, Ugro naik di atas punggungku. Ya, naik di atas pundakku, ayo naik. Ugro naik, wah ayo sama-sama diayun. 1, 2, 3. Aduh anginnya seneng. Lama-kelamaan si Pinky, aduh Ugro cepat. Capek ini, pegel ini, ayo turun. Tunggu dulu. Ugro ini ngerjain Pinky. Ugro ngerjain Pinky. Makanya, sudah stop. Akhirnya stop. Nah, akhirnya si Ugro ngajak, yuk sekarang kita mau berenang. Siapa bisa berenang di sini? Wow, semua bisa berenang, pinter. Bukan gaya batu kan? Kalau gaya batu ngeri ya. Tapi pinter berenang. Nah, si Ugro, Pinky, sama si An pergilah mereka. Di situ ada sungai. Nah, dasarnya si Ugro itu nakal. Suka iseng, suka gangguin temennya. Si Ugro itu bilang gini, ayo sekarang An yang mau berenang duluan. Ayo, tahu tuh si An didorong. Wah, tolong. Si anjing itu, An itu kan takut. Nah, dia berusaha cepet untuk minggir. Sampai akhirnya di dataran dia, aduh aku gak mau main lagi sama si An. Kok si An gak mau main lagi sama si Ugro? Ugro nakal, pulang pokoknya. Si An pulang. Teman-temannya juga, aduh Ugro gak boleh begitu. Kalau begitu banyak temannya gak? Enggak, yang suka ganggu temennya. Nanti dijauhin sama teman-temannya. Nah, akhirnya mereka pulang. Si An pulang. Si teman-teman yang lainnya juga ikut pulang. Nah, sekarang tinggal si Pinky sama si Ugro. Pinky kasih tahu, Ugro, kamu tidak boleh seperti itu. Kasihan si An tadi. Iya, minta maaf deh. Ugro bilang gitu. Ugro minta maaf. Nah, akhirnya besoknya mereka pergi lagi. Nah, aku punya jagung nih. Yuk kita makan jagung. Pinky diajak makan jagung. Kira-kira bebek suka jagung gak ya? Wah, ini bebeknya suka jagung. Makanlah makannya jagung. Pinky makan jagung. Enak. Pinky, kamu tunggu sini ya, katanya Ugro. Aku mau pergi ke sebelah dulu. Baik. Si Pinky duduk di situ makan jagung. Si Ugro pergi. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan sama Ugro? Ugro ini mau berbuat sesuatu yang bikin surprise, bikin kejutan buat Pinky. Kira-kira apa ya? Nah, si Ugro pergi dia. Dia gali tuh tanah. Aduh, sudah dalam belum ya? Oh belum, tambah lagi. Jadi dia bikin satu lubang yang dalam. Nah, setelah itu dia cari ranting-ranting, diambil, ditutup semuanya. Biar tidak ada yang kelihatan, gak ada yang tahu kalau di situ ada lubang. Nah, akhirnya sudah selesai, si Ugro lari. Dia sembunyi di belakang pohon. Pinky, kesini Pinky. Pinky dengar. Oh, Ugro manggil aku. Di mana? Ugro, di mana? Pinky, aku di sini. Dia tetap sembunyi. Nah, Pinky nggak tahu. Dia jalan-jalan. Ugro di mana? Di sini. Iya, di sini di mana ya? Kan harus nyari. Pinky jalan-jalan. Pas waktu jalan, tiba-tiba Pinky terperosok dari yang tadi dibuat lubang tadi. Tiba-tiba, aduh, tolong. Dia bilang, tolong. Si Ugro tahu yang dilakukan Ugro. Dia ketawa, wah, syukurin, rasain. Ada yang suka begitu sama teman-temannya? Bikin celaka teman-temannya? Baik tidak Kak? Tidak baik, bikin celaka teman-temannya. Nah, si Ugro ini mau tawa, seneng dia pulang. Dia pulang, Pinky ditinggal.
Pinky tolong, tolong. Waktu Pinky berusaha untuk naik sudah hari semakin gelap. Hari semakin gelap, Pinky berusaha naik. Dia tahu sendiri kan kalau bebek susah kan. Naik. Sampai di atas kelihatanlah kepalanya dia benjol. Tuh lihat tuh. Kepalanya benjol. Sakit sekali. Ukro ini memang nakal katanya Pinky. Tapi Pinky berusaha untuk naik dan dia akhirnya pulang. Besok harinya. Nah, Ukro panggil. Pinky, ayo kita main. Kira-kira Pinky maafin gak? Pinky itu maafin loh. Ukro bilang, Pinky maafin ya. Kemarin aku sudah bikin kamu celaka. Iya, tapi kamu gak boleh diulangi lagi. Iya janji gak diulangi lagi. Akhirnya mereka pergi main sama-sama lagi jalan. Yuk kita sekarang main ke hutan. Wow, di hutan. Enak sekali, di hutan pasti banyak angin ya kak ya. Wah sejuk sekali. Akhirnya mereka berdua jalan. Wah jalan sampai ke hutan. Nah sampai di hutan nih mereka duduk di atas. Ukro bilang gini, Pinky, lihat di ujung sana itu hutannya lebat sekali. Kau lihat hutannya lebat sekali. Nah karena hutannya lebat sekali yuk kita bikin api unggun. Pinky bilang jangan, nanti bisa kebakaran, bahaya. Gak apa-apa, aku sudah bawa korek api kok nih, udah bawa korek api. Jangan Ukro. Pinky bilang gitu kan. Tapi Ukro gak mau denger. Ya sudah, kalau kamu mau ikut, aku pergi aja sendiri. Dia pergi juga. Ukro jangan, nanti kebakaran. Tapi Ukro tidak mendengarkan. Ukro tidak dengerin. Dia tetap jalan masuk ke hutan. Akhirnya Pinky pulanglah. Sudahlah, Ukro gak mau dengerin nasihat saya. Si Ukro cari ranting-ranting, dikumpulin semuanya, cari di mana keliling, dikumpulin semua jadi. Nah, jadilah api unggun. Dinyalain dia. Asik. Apinya besar. Aku senang sekali kata Ukro. Di situ dia sendirian, tapi dia senang sekali apinya jadi api unggun bagus. Di situ kan anginnya besar kak tadi kak ya. Anginnya sangat besar banget. Nah, anginnya besar, nggak kerasa. Angin yang besar itu menyambar apinya, terus apinya menjalar ke seluruh pohon-pohon di situ. Si Ukro bilang, gimana itu? Wah, dia tuh, loh, kok semuanya jadi, aduh, gimana ini? Dia ketakutan. Dia coba lari, tolong, dia lari, tolong. Gimana ini? Saya nggak bisa. Jadi Ukro itu dikelilingi kak. Ukro dikelilingi adik-adik. Dikelilingi sama api-api itu. Dia udah di tengah-tengah, tolong. Ranting-ranting udah mulai jatuh. Wow, tolong. Tapi gak ada yang dengar-dengar. Gak ada yang mendengarkan teriakan Ukro. Pinky tolong saya. Mana? Di hutan, rumahnya mereka udah jauh. Gak ada yang dengar. Tapi Ukro ketakutan. Aduh gimana ini tadi kenapa aku juga gak dengerin kata-kata Pinky. Aduh, dia nangis di situ. Tolong. Dia sambil teriak-teriak. Terus dia teriak-teriak terus. Nah, tuh sudah dikelilingi dia sama api-api itu. Dia sudah cuma bisa nangis. Tolong saya. Tolong saya nanti kebakar. Saya nanti jadi apa? Babi panggang. Ya kan babi panggang kan. Tolong babi guling. Nah, tolong, adik-adik langsung. Pinky lihat sama teman-temannya. Wah, ayo kita akan pergi. Ayo kita pergi, tolong. Teman-temannya bilang, jangan Pinky, jangan. Pinky tuh, aku tahu itu Ukro pasti. Dia berlari, cari Ukro. Ukro di mana? Pinky sudah lari. Ukro di mana? Ukro nggak dengar. Masih, dia udah teriak. Panggil Pinky, si Pinky juga panggil Ukro. Ukro, Pinky tolong saya. Itu suaranya. Ukro, Pinky tolong saya, di mana? Tahu-tahu Pinky kedengaran. Itu di dalam kelilingan api itu. Lihat,
Pinky berusaha menerobos masuk di dalam api itu. Ketemu sama Ugro, dipeluklah si Ugro. Ugro nangis, Pinky maafkan saya. Saya tadi gak denger-dengerin kamu. Terima kasih kamu sudah tolong saya. Sudah, Pinky bilang, sudah. Ayo kita pergi aja sekarang. Kita selamatkan diri. Ayo, tapi gimana nanti saya kebakar? Tenang, Pinky bilang gini. Kamu berlindung di belakang saya, aku peluk kamu, kita akan lari. Kamu lari di belakang saya cepat ya. Oke. Pinky berusaha menolong si Ugro. Dia lari-lari sekencang-kencang mereka menembus api itu. Lama-lama kebakarkan semuanya. Bulu-bulunya bebek itu, bulu-bulunya Pinky. Tuh mereka berusaha lari-lari. Pinky, ayo cepat lari. Wah Pinky sudah, aduh panas. Sudah kesakitan. Tapi Pinky berusaha untuk jagain si Ugro supaya Ugro itu tetap selamat. Wah dia lari terus. Akhirnya Pinky itu kesandung, jatuh. Dia jatuh. Si Ugro, Pinky ayo cepat. Sudah Ugro, kamu lari dulu cepat. Cari perlindungan, aku nanti akan lari. Jangan, cepat lari. Si Ugro akhirnya lari meninggalkan si Pinky. Dia lari tinggalin si Pinky. Dan dia nemu ada air, ada sungai. Dia langsung nyebur aja. Spur. Biar dia gak kebakar, gak kepanasan. Nah, si Pinky udah ditinggal jauh banget. Pinky sudah ditinggal jauh sekali. Nah, akhirnya setelah semuanya apinya reda semuanya, besok harinya si Ugro mulai cari. Hutan ini sudah kosong. Dia cari Pinky. Hutannya itu sudah tinggal ranting-ranting yang masih bisa berdiri, tapi kok enggak sudah berserakan semua, sudah jadi abu. Dia cari, Pinky di mana? Gak ada suara. Aduh, kasihan si Pinky. Pinky di mana? Gak ada suara. Waktu dia jalan, tiba-tiba si Ugro itu kesandung, dia jatuh. Ini kakinya si Pinky. Dia kesandung, dia nangis. Pinky, kamu sudah mati buat aku Pinky. Kamu sahabat yang terbaik. Kamu sahabat yang baik yang sudah tahu selalu menasihati aku. Tapi aku gak pernah dengar-dengaran. Pinky, si Ugro nangis terus. Dia kehilangan sahabat yang baik. Dia maafkan aku Pinky. Dia nangisin si Pinky. Pinky gak bisa ditolong lagi. Semua badannya sudah terkubur sama abu-abu dan tanah itu. Gak tahu kenapa kok bisa hanya satu kaki itu yang berdiri atas. Sehingga Ugro tahu itu. Nah akhirnya Ugro janji. Mulai sekarang aku gak mau suka iseng, suka gangguin teman-temanku lagi. Aku mau sayang sama teman-temanku. Aku mau jadi teman yang terbaik. Nah ternyata sampai dari Ugro waktu kecil sampai Ugronya dewasa, sampai jadi kakek-kakek sudah. Dia gak pernah lupa akan peristiwa itu. Dia ceritakan sama anak-anak cucunya dan dia tidak mau jadi anak yang nakal lagi. Tapi dia mau jadi sahabat-sahabat yang baik. Jadi teman-teman yang baik, yang selalu menasihati, yang selalu menjagai, selalu melindungi. Nah adik-adik semuanya, kita juga punya satu sahabat yang baik. Sahabat yang baik siapa? Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Dia sahabat kita yang baik. Kakak, tolong kak. Nih. Ayo. Sahabat yang baik itu sudah mau mati buat kita. Sahabat yang baik itu sudah mau disalib buat kita. Nah, siapakah ini? Tuhan Yesus. Kau lihat darahnya. Semua ini mahkota duri itu keluar darahnya. Tangannya keluar darahnya. Ini loh buat apa? Menebus dosa-dosa kalian. Di dalam kepala ini ada pikiran-pikiran yang nanti kalau temanku itu ganggu aku, pulang sekolah tak tendang, pulang sekolah tak tarik, tak dorong. Itu di dalam pikiran-pikiran yang jahat itu. Nih, ini otak kita ada pikiran-pikiran jahat. Yesus kasih mahkota duri. Berarti kalau Yesus sudah dikasih mahkota duri, kita gak boleh berlaku seperti itu lagi. Kita harus mengasihi teman-teman kita. Kita harus berkata yang jujur. Kita harus jadi anak yang taat. Minggu-minggu yang lalu kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Yuk, sudah berapa banyak kita taat sama orang tua?
Sudah berapa banyak kali kita taat sama guru-guru? Kalau belum, hari ini mau gak jadi sahabat Tuhan Yesus yang baik? Mau gak jadi kalian jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Kita lihat, Kak, ini boleh dilipat, Kak, ini ayatnya, Kak. Ada ayat hafalannya terlebih dahulu nih. 1 Yohanes 1, dari sana ya. Nah, 2, 3, 4 ya. Dibaca dari ujung sana Kak Osin. Ya, di ujung sana adalah 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Yesus ini ayat hafalannya ini dihafalin ya. Di mana? 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu telah menyucikan kita daripada segala dosa kita. Yesus ini loh, gambar ini bentuknya adalah tetesan darah Yesus yang sudah berkorban buat kalian semuanya. Berkorban buat kita semuanya. Yang gak dengar-dengaran, gak taat. Yang suka gangguin temennya. Yang suka nyontek lagi. Yang suka berbohong lagi. Yesus sudah mati di salib buat kita. Sekarang kayak saat mau kasih kesimpulan nih. Gimana caranya kita bisa menjadi sahabat yang baik? Mau gak kalian jadi sahabat yang baik? Sahabat yang baik seperti apa sih? Oh, suka ngasih nih, tak traktir. Oh nih ada pensil tak kasih buat kamu. Itu aja cukup? Tidak. Seorang sahabat yang baik seperti yang sudah Yesus lakukan. Kita belajar ya. Seperti yang Yesus lakukan kita harus tiru. Gimana kita menjadi sahabat yang baik? Yuk kita buka dulu ayatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kamu mau disebut sahabat yang baik, kamu harus lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan? Sebagai sahabat yang baik, 1, kamu harus rajin berdoa kepada Tuhan. Rajin beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau mau dikatakan sebagai sahabat yang baik, kamu harus rajin membaca Alkitab. Baca firman Tuhan, baca kata-kata ini. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini firman yang membuat kamu akan menjadi anak-anak yang baik. Yang menuntun kamu menjadi anak-anak yang taat. Yang boleh dikatakan kamu menjadi sahabat yang baik. Karena apa? Karena ini Tuhan sedang berkata-kata, ngobrol sama kita lewat firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau darah Yesus sudah mau mati buat kita, sahabat yang baik itu sudah mau mati buat kita, kita pun mau jadi sahabatnya Tuhan yang baik. Dengan cara apa? Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan. Itu yang dikatakan sahabat-sahabat yang baik. Jadi kakak-kakak, adik-adik semua yang di rumah hari ini, kita belajar bagaimana kita menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik harus selalu baca firman Tuhan dan selalu berdoa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Oke, mari sama-sama kita mau berdoa. Biar kita mau katakan Tuhan, kita mau janji sama Tuhan. Aku mau jadi sahabatnya Tuhan. Aku mau jadi anak-anaknya Tuhan. Aku gak mau nakal lagi. Aku gak mau berbuat dosa lagi. Tapi aku mau menjadi sahabat Tuhan. Sahabat yang baik itu. Oke, sama-sama kita tundukkan kepala sebentar. Kak Yusufat mau ngajak kita berdoa. Kalau ada di antara kalian ada yang gak taat, atau kalian suka nakal, suka gangguin teman, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan tahu, Tuhan ketok pintu hatimu, dan Tuhan mau masuk jadi sahabatmu yang baik dan akan memulihkan hidupmu. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat cerita hari ini yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang baik, kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami berjanji mulai hari ini kami mau baca firman Tuhan, kami mau selalu berdoa kepada Tuhan, dan kami mau selalu taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadikan semuanya apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan menjadi berkat, menjadi rema buat kami semuanya. Tangan-tangan sudah terangkat Tuhan, tolong jamah, Engkau pulihkan mereka, ubahkan mereka, jadikan mereka menjadi anak-anak yang taat.
anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur, kami bangga, kami sudah menjadi sahabat-sahabat kami yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kalau sudah jadi sahabat-sahabat yang baik, jangan lupa kalau ketemu sama teman-temannya, kalau kalian udah berbuat salah, minta maaf sama mereka sehingga kamu dikatakan teman yang baik, sahabat yang baik. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye, God bless you. Dah. Iya adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa bersyafaat untuk bangsa kita dan kita akan berikan persembahan. Nanti setelah ini adik-adik bisa memberikan persembahan secara online, akan dibantu oleh Papa dan Mama ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin yang ada di bangsa kami ini, biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada atas mereka sehingga saat mereka mengambil setiap keputusan membawa kebaikan untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan juga berkati para pemimpin gereja kami, berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan sehingga dalam memimpin ibadah online Tuhan berkati. Biarlah hikmat daripada Tuhan ada atas mereka. Tuhan berikan juga kesehatan bagi mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati guru-guru di sekolah, bahkan berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka sehingga mereka boleh tetap sehat, ada di dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, teman-teman roki kami dimanapun berada, berikan kesehatan, berikan hati yang semakin hari mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dan semakin mendekat dengan Tuhan. Dan kami akan berikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, biarlah Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat atas orang tua kami dan atas keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Sobat Rocky, mari angkat kedua tanganmu. Bangkit berdiri dulu. Oke, good. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah apapun yang kau lakukan di rumah. Diberkati kesehatanmu. Diberkati kedua orang tuamu. Diberkati keluargamu, kakak adikmu. Dan diberkatilah apa yang kau pelajari. Biarlah selama engkau di rumah, Tuhan tetap melindungi dan menjaga engkau. Dan selalu memberikan damai, sejahtera, sukacita dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberkati adik-adik kami ini semua Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat Rocky, terimalah salam kami. God bless you. Sampai jumpa.